Shalom dan salam sehat Sobat AM yang terkasih. Hari ini tanggal 12 Desember kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Matius pasal 17 ayat 10 sampai 13. Sebelum memulai permenungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil hari ini berbicara tentang Nabi Elia. Kisah Nabi Elia dapat kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 sampai kitab 2 Raja-Raja pasal 2. Di sana kita akan melihat kemasyhuran Nabi Elia dalam sejarah bangsa Israel. Nah, kembali pada bacaan hari ini, kita melihat pertanyaan dari murid-murid Yesus mengenai kedatangan Nabi Elia menjelang hari Tuhan yang telah dinubuatkan dalam kitab Maleakhi. Dalam bacaan hari ini, sebenarnya Nabi Elia yang dinubuatkan dalam kitab Maleakhi itu telah terwujud dalam diri Yohanes Pembaptis. Sobat AM yang terkasih, menjelang hari Tuhan yang akan kita rayakan, yaitu Hari Raya Natal, saat ini kita diajak kembali untuk mendalami tugas utama Yohanes Pembaptis, yaitu persiapan batin untuk meluruskan jalan bagi Tuhan yang nyata dalam bentuk pertobatan. Mungkin kita sering bertanya-tanya, mengapa tema pertobatan selalu terulang-ulang? Dan juga, kita sebenarnya harus bertobat seperti apa? Sobat AM yang terkasih, kita diajak untuk bertobat sebagai penyambutan yang pantas menjelang kedatangan Yesus ke dunia. Pertobatan yang harus kita lakukan adalah bertobat dari segala hal yang menghalangi kita untuk menyadari dan mengalami kehadiran Allah yang akan kita rayakan nanti. Walaupun sebenarnya kehadiran Allah dapat kita alami dalam hidup sehari-hari, bukan hanya saat hari raya Natal atau Paskah. Itulah mengapa Sobat AM yang terkasih, kita terus-menerus diajak untuk mengadakan pertobatan. Sebab terkadang kita tidak mampu menyadari kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari kita. Sobat AM yang terkasih, pertobatan berarti kesediaan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat hidup kita. Bentuk pertobatan ini semakin nyata dalam olah kesalehan yang mendapat bentuknya dalam tindakan kasih kita kepada sesama dan juga kepada Allah. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.